Halo, perkenalkan nama saya Teresia Utasoid dengan nomor induk mahasiswa 2213142006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang semiotika, tokoh-tokoh semiotika, contoh-contoh semiotika, dan yang terakhir, semiotika dalam adat istiadat Batak Toba. Namun sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus mengetahui konsep-konsep dasar semiotika. Berikut akan saya jelaskan. Apa itu semiotika? Kata semiotika diturunkan dari bahasa Inggris, yaitu semiotics. Nama lain semiotika adalah semiologi. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Jadi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, dan nonverbal. Yang kedua, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh semiotika. Di sini saya mengangkat 3 tokoh semiotika dari banyaknya tokoh semiotika yang kita dapat dari situs internet. Yang pertama itu Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure mengangkat linguistik sebagai inti utama dari bahasannya tentang semiotika. Linguistik yang artinya penanda atau petanda. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, yaitu penanda atau petanda. Beliau menerangkan bahwa setiap tanda bahasa terdiri atas 2 sisi. Sisi pertama disebut imaji bunyi atau a sound image yang berdiri sebagai penanda. Sementara sisi kedua yang berperan selaku petanda dinamakan konsep. Mudahnya saat mendengar atau mengucapkan kata laut, kita dapat langsung membayangkan konsep laut di dalam benak. Berombak, luas, dalam, dan dekat dengan pantai. Misalnya, kita bisa lihat bahwa penanda memicu petanda, namun petanda pun dapat memicu munculnya penanda. Ketika konsep laut sudah terbayang di dalam kepala, kita mampu mengucapkan imaji bunyi L, A, U, T. Penanda dan petanda berhubungan. Lebih dari itu perlu digarisbawahi bahwa keduanya memiliki relasi yang arbitrer. Artinya imaji bunyi dan konsep sebagai tanda bahasa berhubungan secara mana suka atau sewenang-wenang. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebut laut untuk merujuk pada sesuatu yang berombak, luas, dalam, dan dekat dengan pantai. Lain halnya dengan bahasa Inggris yang mengenal kata sea. Meskipun imaji bunyinya berbeda, keduanya memiliki petanda yang serupa. Yang kedua, saya akan membahas tokoh Charles Sanders Peirce. Beliau mengangkat 3 hal penting dalam semiotika yang dia buat. Yang pertama, ikon yang artinya makna sebenarnya. Yang kedua, indeks yang berarti hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dan yang ketiga, simbol yang artinya konvensional yang disepakati. Nah, seperti yang kita tahu, ikon artinya makna sebenarnya. Contohnya, cap jempol presiden adalah ikon dari ibu jari presiden, peta Indonesia adalah ikon dari wilayah negara Indonesia. Dan selanjutnya indeks, kita tahu indeks itu hubungan sebab akibat. Jadi apa sih contohnya? Contohnya itu asap dan api. Asap adalah penanda adanya api. Jejak kaki di tanah adalah tanda jika seseorang telah melewati tanah itu. Tanda tangan adalah indeks dari keberadaan seseorang yang menorehkan tanda tangan itu. Simbol. Kita sudah mengetahui bahwa simbol itu konvensional, yang artinya disepakati. Simbol baru bisa dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Contoh, simbol 2 jari sebagai penanda perdamaian yang digunakan oleh pemusik band Slank, namun 2 jari berbentuk V juga sama diartikan dengan nomor urut pasangan Jokowi JK dalam Pilpres 2014. Tokoh yang ketiga yaitu Roland Barthes. Roland Barthes mengambil 2 hal yang dikemukakannya dalam semiotika. Pertama, saya akan membahas tentang makna denotasi yang artinya makna sebenarnya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada kata bini dan kata istri. Kedua kata ini mempunyai makna dasar yang sama, yakni wanita yang telah menikah atau telah bersuami. Tetapi masing-masing mempunyai nilai rasa yang berbeda. Kata bini dan istri memiliki arti yang sama, yang membedakan keduanya adalah nilai rasa bahasanya. Kata istri digunakan untuk percakapan yang lebih formal dan digunakan dalam ragam tulis. Sedangkan kata bini tidak boleh dipakai dalam ragam bahasa tulis. Namun penggunaan kata bini memiliki nilai rasa yang berkonotasi pada kelompok sosial tertentu.
Selain itu, kata bini cenderung merujuk ke situasi tertentu yang bersifat informal. Yang kedua, saya akan membahas makna konotasi yang artinya makna kiasan. Contohnya, dalam setiap kerusuhan, mereka selalu dijadikan kambing hitam. Dalam kalimat ini, kambing hitam berarti orang yang disalahkan, sehingga termasuk dalam contoh ungkapan bermakna konotasi. Sedangkan apabila di kalimat karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Arti kambing hitam dalam kalimat ini merujuk kepada kambing yang berwarna hitam, yang berarti bahwa ungkapan tersebut bermakna denotasi. Mengetahui dan memahami perbedaan makna denotasi dan konotasi bisa membantu penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Yang terakhir, saya akan membahas semiotika dalam adat istiadat Batak Toba. Di sini saya mengambil semiotika yang terdapat dalam upasa perkawinan Batak Toba. Yang pertama, makna semiotika upasa dalam acara manortor. Pada upasa dalam acara manortor, terdapat semiotika ikon, indeks, dan simbol. Adapun semiotik ikon yang terdapat dalam upasa tersebut adalah Sitorop Gokparat. Semiotik indeks dalam acara manortor yaitu Maranak Petutu Nasidariris, Parsaulian, dan Saur Matua. Kemudian semiotik simbol yang terdapat dalam upasa tersebut adalah bintang, ombun, hujur, tapian, purbatua, panaparan, harbangan, balatuk, dan lote. Yang kedua, saya akan membahas makna semiotika upasa dalam acara Marsi Panganon. Pada upasa dalam acara Marsi Panganon terdapat makna semiotik indeks dan simbol. Makna semiotik indeks yang terdapat dalam upasa tersebut adalah Pinasuna dan Dekke. Kemudian makna semiotik simbol pada upasa acara Marsi Panganon yaitu Solu. Dan yang terakhir, makna semiotika upasa dalam acara Mangulosi. Pada upasa dalam acara Mangulosi terdapat makna semiotik ikon, indeks, dan simbol. Adapun semiotik ikon dalam upasa acara Mangulosi adalah Gabe dan Leleng Mangolu. Yang terdapat ke dalam semiotik indeks yaitu Tubuan Anak dan Tubuan Boru, Marsi Pauloloan, Saur Matua, dan Panggabean. Kemudian yang terdapat ke dalam semiotik simbol yaitu Situbu Sikoru, Aik si Horu-Horu, Sapuran si Gura-Gura, dan Solo. Dari presentasi yang bisa saya jabarkan pada video kali ini, semoga dapat menjadi info yang menarik bagi mereka-mereka yang belum mengetahui semiotika. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.